الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته وأحينا اللهم على سنته وأمسنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah salat Jumat yang insya Allah semua yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tetap terlimpah kepada uswah, contoh dan tauladan kita sepanjang hayat di kandung badan adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengawali setiap khutbah khatib berwasiat umumnya kepada para jamaah, khususnya pada khatib pribadi. Marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas amaliyah kita, kualitas ibadah kita. Ayyukum ahsanu amala, sebaik-baik bekal menuju kampung kita bernama akhirat adalah bekal takwa. Insya Allah hadirnya kita di masjid yang kita cintai ini Allah catat sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang mukhlisin dan hudin insya Allah. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala, singkat padat waktu kita siang ini izinkan khatib menyampaikan tema tanggal 26 Muharram 1446 Hijriah, agama yang lurus dan benar. Hadirin, setiap agama pasti memiliki akidah, ibadah, upacara dan tradisi. Setiap agama pasti memiliki akidah, ibadah, upacara dan tradisi masing-masing yang merupakan ciri khasnya masing-masing. Seorang muslim tentu memiliki akidah, ibadah, upacara dan tradisi tersendiri
yang mesti harus kita pahami, yang mesti kita mengerti, bahwa mampu kita membedakan mana akidah, mana ibadah, mana upacara dan tradisi dalam agama Islam. Ketika umat tidak tahu mana batas-batasnya, mana garis demarkasinya, terjadilah akidah yang menyimpang, ibadah dan tradisi yang bertentangan, bercampur aduk sembraut yang tidak menentu. Konsekuensi logis, kehilangan jati diri, bahkan identitasnya sebagai seorang muslim. Umat Islam yang tidak mengerti akan dirinya, jati dirinya, bahkan identitasnya sebagai seorang muslim, akan mudah terpengaruh, terseret, terombang-ambing oleh akidah, ibadah, upacara, dan tradisi agama lain. Inilah yang dikhawatirkan oleh baginda Rasul. Umat Islam merendahkan, memojokkan akidah Islamiyah, mencampur adukkan ibadah yang batil, sehingga kehilangan identitas dan merusak sendi-sendi umat Islam itu sendiri. Hadirin rahimakumullah, sudah banyak kita saksikan akhir-akhir ini. Orang sudah capek ngaku jadi nabi, orang sudah lelah menjadi nabi karena keburu pintar. Tapi ada satu sekte dan kepercayaan yang viral dan pada akhirnya minta maaf, tapi belum bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melecehkan malaikat, melecehkan nabi, dan melecehkan akidah umat Islam, sampai mengerti bahasa semut, bahasa nyamuk, bahasa kodok, bahkan memerintahkan dan menyuruh malaikat Mikail, Israfil, Jibril. Karena tidak jelas sanadnya, tidak pernah pondok pesantren mendirikan pesantren, tidak pernah sarjana kuliah di perguruan Islam menggali ilmu Islam, tapi lebih Islam dari Islam itu sendiri, sehingga menghancurkan sendi-sendi kehidupan dan peradaban umat Islam. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, banyak dosa dan maksiat. Allah ingatkan dalam surah Al-An'am surah ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqim. Allah ingatkan kita, sungguh inilah jalanku yang lurus, kata Allah. Fattabi'u, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan lain daripada jalan Allah. Jangan berpaling, jangan menjauh, apalagi menghindar. Tidak ada sanad, tidak ada ilmu, tidak ada pengalaman. Kenapa Allah larang sedemikian rupa? Fatafarraqu bikum an sabilihi, karena akan menceraikan kamu dari jalan Allah. Ketika kita bercerai dari jalan Allah, maka rahmat Allah akan tarik, keberkahan di bumi akan Allah tarik, sehingga Allah kirim bala bencana dan penyakit yang pada akhirnya ibadah kita rusak, muamalah kita hancur berantakan, sendi-sendi kehidupan berbangsa dan negara mengkhawatirkan. Disitulah Allah ingatkan, dzalikum wasaqum bihi, yang demikian itu Allah perintahkan kepada kalian, la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Hanya orang yang bertakwa yang mampu menjalankan agama ini dengan lurus dan benar, dan tidak berani mencampur adukkan hak dan yang batil. Ketika itu merajalela, disitulah identitas seorang muslim akan hilang di muka bumi. Ketika identitas seorang muslim hilang di muka bumi, maka kiamat itu akan segera datang. Hadirin rahimakumullah, singkat waktu kita, identitas seorang muslim 3 saja. Pertama, ikhtiarnya untuk ibadah. Ikhtiar untuk ibadah berarti dalam perbedaan fikih
al-umuru bimaqasidiha. Rasul sabdakan, innamal a'malu binniyat. Orang yang ikhtiar, orang yang bekerja, orang yang ibadah karena Allah, lillah ilallah, tawakal ala Allah, disitulah lahir keberkahan demi keberkahan, kebaikan demi keberkahan, karena pohon berbuah karena ikhlas. Kalau tidak ikhlas dan tidak berikhtiar karena Allah, pohon tidak akan pernah berbuah. Inilah yang dirasakan oleh kita umat Islam. Para pemimpin, para teknokrat tidak disuguhkan buah-buah yang lezat dan manis, tetapi justru penderitaan dan keberadaban yang menghadirkan kita. Sampai hari ini korupsi musuh negara nomor 1. Tidak bisa dibasmi, tidak bisa diberantas sampai hari ini. Karena umat Islam kehilangan identitas, bekerjanya tidak ikhlas, mengabdinya tidak ikhlas, karena bukan karena Allah, bukan karena ridho Allah, bukan karena mencari ridho Allah. Penyakit yang kedua yang menghadirkan adalah merajalelanya judi online. Hampir seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya orang dewasa, tapi pelajar anak SD 5 tahun, anak SD 6 tahun judi online. Perputaran uang luar biasa. Ini menghancurkan sendi-sendi kehidupan umat Islam. Allah tarik keberkahan di muka bumi. Karena dosa judi, dosa minuman keras, dosa berzina, dosa mengundi nasib, dosanya teramat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, identitas yang kedua adalah bermanfaat buat orang lain, tidak merugikan orang lain, tidak merusak orang lain, tidak melukai orang lain. Ini dosa korupsi ini sungguh melukai dan merusak orang lain, merusak hukum, merusak keluarga, merusak rakyat, merusak semua. Rasul ancam orang yang berkorupsi, kursi walaportasi, dan langsung dilemparkan dalam neraka. Bukan lagi berdosa, karena kalau berdosa dia bertobat diampuni oleh Allah. Tapi korupsi dosanya bukan dosa lagi, tapi langsung fitnah. Jangan pernah main dengan dosa korupsi. Yang dimakan makanan yang haram, yang dipikirkan pikiran yang haram-haram, tempat sujudnya sekalipun hakikatnya halal tapi haram. Ibadahnya 7 keturunan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah dosa korupsi yang paling berbahaya dimanapun berada. Sejarah mencatat, peradaban umat Islam mencatat, ketika korupsi merajalela, sulit untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Identitas yang ketiga adalah bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu. Jangan pernah setengah-setengah, berkualitas dan berintegritas. Disitulah 5 waktu sehari semalam Allah uji kita mau kita, ditentukan jadwalnya, ditentukan waktunya. Jangan pernah berubah-ubah. Kalau sholat 4 rakaat asar, ya 4 rakaat, jangan 2 rakaat. Kalau subuh berjamaah di masjid bagi laki-laki, wajib hukumnya dengan Rasulullah, sholat berjamaah di masjid di waktu subuh. Maka para ilmuwan, para ulama, para guru-guru kita, Ali bin Abi Thalib ketika melihat umat Islam maju, Islam kuat, Islam bersatu, lihat 2 waktu. Ketika sholat isya berjamaah di masjid dan sholat subuh berjamaah di masjid. Ketika ramailah insya Allah peradaban dan berkah turun. Tetapi ketika masjidnya sepi, disitulah turunnya azab dan kemunafikan di negeri itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan Allah turunkan di tengah-tengah kita hari yang barokah, Sayyidul Ayyam. Kiamat terjadi pada Sayyidul Ayyam. Namun Jumat kapan kita siap dengan identitas kita, ikhtiar kita untuk ibadah, ihdinas siratal mustaqim, kita minta petunjuk kepada Allah, kepada jalan yang lurus dan jalan yang benar, beragamalah yang benar,
Islamlah yang benar sebagai Islam yang rahmatan lil alamin. Jangan mencampur adukan antara hak dan yang batil. Bergurulah, bersanadlah, karena itulah yang menjaga eksistensi keberagaman kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi aliran-aliran pemahaman yang sampai hari ini pengikutnya terus masih banyak, karena begitu mudahnya umat ini terpengaruh dan terperosok. Akibatnya karena kekurangnya ilmuwan, kekurangnya adab, kekurangnya akhlak, dan tidak mengerti apa Islam itu sesungguhnya. Oleh karena itu, rahimahumullah, sebelum Allah cabut ilmu di muka bumi, sebelum Allah matikan para guru-guru, para ulama di negeri ini, teruslah bersama orang-orang yang soleh. Qarib ba'anus soleh, dekatlah dengan orang soleh, karena inilah menjadi asbab turunnya hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.